Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Irul ya, ini ganggu waktu sejenak. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Irul sejenak ya. Benar ya Pak Irul ini adalah santri Darul Najah Sampikarto ya Pak? Ya, saya santri Darul Najah Sampikarto dari tahun 1992. Pak Irul ini di luar banyak yang mengatakan termasuk dulu itu santri yang cerdas, itu banyak yang mengatakan. Biasa. Tapi banyak santri-santri dulu mengatakan Pak Irul itu orangnya cerdas. Ya mungkin kalau dengan santri yang baru mungkin ya agak cerdas. Bukannya sombong ya Pak ya, tapi oke, ini cuma bercanda aja ya Pak Irul ya. Pak Irul gini Pak Irul, Pak Irul kok dulu itu bisa niat mondok di pesantren Darul Najah itu gimana Pak Irul? Ceritanya gimana? Padahal menurut cerita Pak Irul itu kan jauh ya dari pesantren sini. Pak Irul rumahnya mana kok bisa punya niatan mondok di pesantren sini Pak Irul? Rumahku itu di Palembang. Palembang ya. Jadi saudaraku itu ada 11, itu mondok semua. 11 saudara. 11 saudara itu semuanya mondok semua. Betul. Jadi kalau ketika mereka itu semuanya itu pulang, aku ya agak malu gitu loh. Oh malu karena malu kan belum mondok sendiri. Betul. Karena dulu itu sebenarnya setelah tamat itu aku kan nggak mau sih sekolah. Namanya sekolah tapi di pondok pesantren. Pondok pesantren. Ketika itu kakak-kakak aku itu semua nawarin, ikut aku aja mondoknya, ikut aku aja. Tapi saya cenderung itu dari kiai yang jauh. Oh, kiai jauh. Yaitu di Lampung. Kalau Palembang ke Lampung itu kan ya sudah jauh ya. Agak jauh. Kalau kakak aku itu dulu mau mondoknya ya itu di Sriwangi, daerah Bintang, daerah Lebak Kacang. Dan saya tuh mondok ke Lampung itu ya apa ya? Saya lihat ya itu kan saya dulu kan masih kecil masih cara berpikirnya itu gimana itu, tapi kan saya itu dulu itu kok inginnya mondok di Darul Najah. Oh gitu ya. Dulu itu saya itu kenal bahasanya makrifat gitu loh. Apa dulu sudah mengenal itu? Ya belum tapi mendengar bahasa itu ya. Dalam hati saya begini, kan kakak saya itu nerangkan, sana iyanya siapa? Iku Mbak Yai Zahla sama Pak Yai Abdul Gopar. Saya dulu itu sebenarnya mondok di sini itu takutnya itu sebab menurut saya Mbah Yai Lampung itu orangnya udah makrifat gitu menurut hati saya. Menurut hati sampean. Udah makrifat. Sebenarnya kalau aku mondok di sana nanti malu sama Yai, sebab saya itu kan di rumah kan masih bandel ya namanya masih. Tapi alhamdulillah saya nekat berhubungi Mbah Yainya itu ya saat alim saya ya itu ya ke Lampung. Terus Pak Irul datang setelah sampai ke pesantren ini, apa yang Pak Irul rasakan? Maksudnya perasaan Pak Irul gimana? Senang? Biasanya kalau baru itu kan ada yang nangis, ada yang sedih. Sampai di pesantren ini senang nggak Pak Irul? Awal mula saya itu ingin mondok itu kan dulu di desa itu kan ada toh alumni dari Sriwangi. Ketika aku masih di Pak Rumah. Dulu kan aku ngajinya itu kan hanya juz amma, dari dulu itu kan juz amma Iqra belum ada. Seperti di rumah-rumah seperti itu. Umumnya itu kalau sudah sholat maghrib itu kan biasanya orang-orang desa itu ngajinya di musola ataupun di masjid itu. Dan itu saya pernah di masjid itu ada anak pesantren itu wong ngajinya kok kitabnya kok warnanya kuning. Iya, jadi kuning itu sebab apa gitu ya. Kalau aku ngaji itu kan kitabnya kan ya Al-Qur'an sama juz amma itu kitabnya kuning. Waktu baru pertama kali nyampe di pesantren? Itu belum. Masih di rumah. Melihat punya kakak ya. Saya mulai tertarik itu. Dan ketika disetorkan kepada guru saya itu bahasanya lain. Ya kalau sudah kita kenal ya utawi iku itu bahasa alhamdulillah utawi sekabehane puji patang perkara khotim ala khotim ya gitu. Saya dengarnya itu indah benar. Makanya dari pengalaman seperti itu sehingga saya
ketika kakak-kakak saya itu mondok di pondok pesantren itu ada suatu kegiatan biasanya di Sriwangi. Itu contohnya di Sriwangi itu kan perjalanan yang jauh tuh. Mungkin kalau saya naik sepeda itu 2 jam. Itu ketika kakak saya itu ada pengajian di sana, saya ambil pinjam sepeda langsung ikut pengajian di sana. Itu ya Pak Irul. Jadi senang saya dari dulu itu, senangnya saya itu mondok pesantren. Jadi saya itu yakin di Darun Najah itu bahayanya tuh pancen saya buktikan sekarang, walaupun sekarang saya sudah pulang pancen yo bangga kali. Wah, ada nggak kelebihan di pesantren Darun Najah ini Pak Irul? Apa seperti ataupun keanehan yang ada di Darun Najah itu ada nggak? Iya, sampai tekok ayo juru-juru banget. Oh, ya ini cuma kita ngobrol Pak Irul. Gimana ya? Ini Sesuai dengan angan-angan Pak Irul ketika waktu mau berangkat ke sini gitu, terkenal dengan Pak Yai di sini kan katanya makrifat gitu. Coba ada nggak Itu, keanehan ataupun itu ngano gitu kelebihan, kita sekedar ngobrol aja. kelebihan di pesantren Darun Najah? Iya, itu kan kalau Mbah Yai dari dulu memang itu kalau saya itu yakin. Kadang-kadang saya itu berpesan kepada adik-adik itu, kadang-kadang akan saya arahkan kalau bisa itu mondok di Darun Najah. Iya betul. Sebab Mbah Yai itu begini, Mbah Yai itu walaupun toh kita itu sudah boyong, sudah pulang, saya punya keyakinan kalau Mbah Yai itu tahu keadaan kita di rumah itu bandel ndaknya itu bandel, sebenarnya Mbah Yai itu udah Tahu ya, walaupun kita nggak ngomong itu tahu ya. Insya Allah itu kalau kayak saya kan ya santri dulu masih meyakini kayak gitu. Dan ya di Darun Najah ini ya ada aneh-aneh. Aneh-aneh ada ya? Aneh, kelebihan. Kelebihannya Memang ada. kalau dari dulu itu santri itu kalau belajar memang ya sungguh-sungguh ya mempeng, bahasanya Iya, mempeng. Ada yang pinter, ada yang lebih pinter lagi, dan ada yang lebih pinter lagi. Tapi ada pinternya itu kadang-kadang di luar nalar. Gitu ya. Gitu ya. Padahal masih santri ya itu Pak. Sudah Zaman dulu masih ya? santri ya? Masih santri. Tapi udah Dulu punya itu di kelebihan. sini ada namanya itu Siapa? Kang Kosim. Kang Kang Kosim. Kosim itu kan cerdas. Pak Maromdoni ya wajar itu dia itu sudah ustadz ya cerdas. Pak Mukidin itu juga sudah cerdas, masalahnya sudah menjadi mustahik, Iya. menjadi guru. Tapi ada santri yang cerdasnya itu gimana ya? Melewati mulai dari jurumiyah, duratul yatimah, masih itu domblong, bahasanya pondoknya pokoknya sampai kopokan. Ada bahasa seperti itu ya? Ada lagi bahasanya lagi GL 2 super. Pokok goblok lolok super. Itu ada. Ada ya, juga ya. Tapi kan ketika mereka itu sudah sampai alfiyah, kadang-kadang sekolahnya itu pemikirannya lebih dari alfiyah. Gitu Pak. Ya. Contoh itu namanya Pak Ehsan Sodik. Pak Ehsan Sodik. Pak Ehsan Itu Sodik dari mana Pak? Pak Ehsan Rawajito. Rawajito ya. Pak Ehsan Sodik itu dulu kalau ketika ngaji alfiyah itu dia mempunyai salah satu mujid. Terus Ibnu Hamdun. Hamdun. Padahal mujid dari dulu itu ketika aku kerja satu hari 5.000 itu mujid sudah 500.000 itu. Itu ya pun gak punya. Itu kecerdasan dia itu mulai bangkit ketika sudah sampai ke alfiyah. Itu ya. Bahkan itu terjadi belum diajarkan dia udah bisa ya. Udah bisa ya. Bahkan aku sendiri yang satu kelas itu ketika membaca kitab, aku kan yang paling aku senangi ketika kitab yang aku baca itu setelah Pak Yai itu membaca. Contoh Al-Syarah Ibnu Malik, Hasyah Ibnu Malik itu kan biasanya Pak Yai sudah baca, aku mau pelajari itu. Tapi kalau Pak Ehsan itu enggak. Ibnu Hamdun itu kan kadang belum dibaca baik, tapi dia sudah bisa menjelaskan, sudah bisa. Ya. Gitu. Bapak katanya tadi kalau belum diajarkan sama Pak Yai belum membaca, tapi kalau yang lain ada yang itu karena Bapak nggak bisa apa karena Bapak itu apa itu namanya? Ya karena belum bisa. Belum bisa ya. Ya makanya ini yang saya terangkan kan di santri di Darun Najah itu kan aneh-aneh. Aneh-aneh gitu. ada yang seperti itu ya. Kitab itu kan biasanya namanya santri itu kiai sudah balah ngaji rutinan itu sama pelajaran kurikulum yang sudah ditata rapi, tapi sebagian santri itu ada beli kitab sarah yang aneh-aneh itu. Kayak Ibnu Hamdun itu kan kitab gede itu sarah ilmu nahwu itu. Iya. Sarah alfiyah. Tapi itu Pak Ehsan sendiri itu sudah bisa.
Ya, bisa seperti lagi itu munjid itu kan bahasa dunia tuh itu. Bahasa dunia. Itu Pak Esen juga bisa. Gitu ya Pak Irul. Jadi ada kelebihan-kelebihan para santri itu dulu ada ya. Ya kayak gitulah. Jadi kalau kita itu lihat tentang kecerdasan santri itu memang cerdas itu memang Allah. Itu hanya Allah yang tahu lah ya. Cuma semuanya ini karena kengalingan. Barokahnya Yai, sehingga santri-santri itu kalau sungguh-sungguh di Darun Najah ini insya Allah. Jadi apa yang diangan-angankan Pak Irul di rumah sampai di sini terbukti ya Pak ya? Ya terbukti. Dalam ada lagi yang aneh lagi. Oh ini di pondok itu pesantren gitu ya? Dulu itu ada apa ya santri kalau musyawarah atau musyawarah itu sawir ya. Sawir itu namanya Kang Hardi. Kang Hardi itu orang mana? Kang Hardi itu orang Jebat Serong juga. Jebat Serong. Sudah Hargomulyo itu. Hargomulyo ya. Hargomulyo. Kang Hardi itu dulu satu kelasnya itu masih apa ya di atas kelas saya. Ketika satu kelas itu mau musyawarah, kalau nggak ada Kang Hardi nggak jadi musyawarah. Nggak jadi musyawarah? Nggak jadi musyawarah. Apa Pak? Ya sebab bahasanya itu enak. Bahasanya gitu. ketika memimpin musyawarah dia itu enak. Muroti juga dirangkum anak-anak itu juga dipaham enak. Nembel yo bisa, komplit itu kan gitu. Nembel apa itu Pak? Ya nembel kitab. Nembel itu bukan nembel ban aja. Kalau di pondok itu nembel kitab. Bahasa nembel kitab ya, bukan nembel ember atau Pak Hardi itu masih ada nggak? Masih ada. Sekarang itu belum nikah juga. Tapi sudah banyak jamaah santri mendirikan suatu apa itulah kurang begitu paham. Yang penting tidak menyesatkan ya. Kang Hardi itu ya ini cerita agak di luar kendali, misalkan di Gula Santri. Dulu itu Kang Hardi itu kok saya kan pernah silaturahmi sana. Sampean kok mbiyen kok santri kok pedung goleki. Iya. Kok sampean kok cerdas. Iya. Itu yang diceritai cuma saya. Gini tak ceritani. Di Darun Najah kuwi dulu itu di kantor ya, di kantor, antara kantor dan godaan itu ada namanya godaan talang. Godaan talang. Ini cerita percaya enggak terserah. Lah di godaan talang itu Kang Hardi pernah ngimpi ya, itu hanya ngimpi. Ngimpi didatangi orang tua lansia pakai capil, dikasih 3 nazom, suruh berpuasa 3 hari. Iki telung nazom apa? Iya. Terus iki pasonono telung dino. Setelah selesai, Kang Hardi kabeh kitab iso. Bisa Pak. Kabeh kitab iso. Sampean nggawa kitab sak mobil kok metro. Kon maca Kang Hardi iso kabeh. Lah nyapa to kok santri-santri dulu itu seneng musyawarah sama Kang Hardi sebab kitabnya itu nggak ada maknanya sama sekali. Saya pernah membuktikan kitabnya Kang Hardi kalau kita mau nembel kecil gitu ya. Sebab anggarannya Yai dulu itu ya kui ruwete kitab padange pikir. Jadi lah iso kitab ngaji niku kebekono. So insya Allah di kemudian hari tadi mudah. Tapi kalau kita itu mau nembel kitabnya Kang Hardi ya nggak ada maknanya. Itu menurut saya itu kelebihan pondok pesantren Darun Najah itu. Iya. Jadi sampai gitu. Betul Pak ya. Jadi Darun Najah itu apalagi sekarang sudah ada formal selain khusus pesantren. Kalau zaman Pak Kairul dulu kan masih khusus pesantren ya. Khusus pesantren. Tapi ternyata banyak kelebihan-kelebihan ataupun keanehan yang di luar kepala kita ya Pak Irul ya. Ternyata kenapa santri bisa seperti itu. Jadi tadi untuk Bapak Ibu yang di rumah intinya jangan khawatir lah dipondokkan di sini ya. Apalagi sekarang sudah modern. Kalau saya yakin. Jangan sebab khawatir. Pondok pesantren itu namanya Pak Budin. Pondok di sini di Sumatera dan di Jawa itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Apalagi di Arab. Di sini Ja'a Jaitun, di Jawa Ja'a Jaitun, di Arab ya Ja'a Jaitun, yang orang sana masalahnya kan gitu. Iya, tinggal yang menekuni ya Pak. Maksudnya mondok sana sini itu sama saja. Berarti kalau santri itu ya
cangkir itu, kencangnya pikir, Ya, istiqomah. pikir, dan harus berani bertirakat ya Pak ya. Jadi mondok ronor ini sebenarnya podo baik. Oke, ya, betul ya. Semua yang ada di pondok, pelajaran di pondok itu kalau mau benar-benar dijalankan, insya Allah ya benar-benar bermanfaat ya Pak ya, dan barokah. Mudah-mudahan, semua. mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak Irul ya, kita udah Ya. sana. Ini mengganggu loh Pak Irul tadi. Ya ini kebetulan saya ini nanti akan isi genduren. Itu keren ya. Arep Mohon maaf genduren. sekali. Di sampean silaturahmi yo alhamdulillah matur nuwun iki orang Mesir. Iya. Sampean arepe balik yo balik. Terima kasih Pak Irul. Oke. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini benar-benar bermanfaat. Amin, ya, amin. buat kita semua. Dan sekali lagi jangan ragulah mondok di pesantren Darun Najah, insya Allah. Apalagi sekarang formal ada, dan kegiatan ataupun pendidikan agama khusus diniatnya juga mantap ya Pak Irul ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting tekun dan niat benar untuk belajar di pondok, insya Allah nanti menjadi orang yang berguna. Amin. Makasih ya Pak Irul ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.